Jadi role play behavior event interview itu adalah kita akan mempraktekkan teori yang kemarin sudah kita bahas terkait dengan ini nih behavior event interview. Kita akan preparation protokolnya seperti ini ya, preparation interview, kemudian step 1 introduction, kemudian background, tanyaan education sama experience-nya. Saya yakin ini udah kerjaan sehari-hari teman-teman ya, baik sebagai user maupun fungsi HR atau Bu Novita sebagai konsultan gitu. Kemudian step 3 adalah menggali spesifik event. Mungkin dalam role play ini satu yang high point, kemudian 2 yang low point gitu ya. Yang keempat adalah additional information dan closing. Jadi kita akan memainkan role play ini, nanti endingnya adalah kita akan mencoba membuat ini nih, teman-teman. Jadi behavior event interview ini yang tadi saya sebutin, introduction, kemudian career story, current job responsibility, successful, sama frustrating story, additional info sama closing. Jadi nambah. Mudah-mudahan dengan tadi kita sudah belajar dari role play yang pertama, ini kita bisa lebih baik, walaupun waktunya sama, mungkin dalam maksimum 25 menit, tapi langsung menukik gitu. Jadi 25 menit maksimum sudah sama closing. Nanti karena ini saya timernya, saya benar-benar pakai timer nih di depan saya. Untuk nanti kalau kurang 5 menit saya akan sampaikan, biar nanti Bu Novita punya waktu untuk mempersiapkan closing ini ya, persiapan gitu. Jadi welcome Bu Novita untuk cut misalnya. Pak Rizky kayaknya saya nggak butuh bahasanya gitu, saya nggak butuh poin itu langsung bisa dikembalikan lagi. Jadi makanya di dalam salah satu rule-nya dulu ketika sudah ke kanan misalnya kita dilurusin lagi nih, ke kiri oke lurus lagi. Jadi tentunya ini ya tanda kutip kayak istilahnya itu kalau polisi itu mencari interogasi tapi interogasi yang positif lah gitu. Oke ya, clear semua. Waktu saya serahkan kepada Bu Novita sebagai interviewer yang mencari GM baru. Ini proyeknya karena proyeknya super duper gede nih, $1 billion misalnya. Waduh, oke, silakan. Ya, terima kasih Pak. Halo, selamat siang Pak Reski. Selamat siang. Ya, selamat datang. Bu. Selamat datang di perusahaan kami. Pak Reski, silakan duduk Pak. Udah Bu, ya terima kasih Bu. Oh iya, oke. Pak Reski rumah di mana Pak? Rumah saya di Kramat Jati Bu. Oh oke. Jakarta Timur. Oke, ke Purit ini lumayan jauh ya Pak. Naik apa tadi Pak? Tadi kebetulan saya naik kendaraan Bu, lumayan macet ya tadi, sekitar 45 menitan lah ya. Oh. Tapi pas menjelang keluar aja sih, tadi sebelumnya sih nggak terlalu macet. Oke, lewat mana Pak tadi? Kalau dari situ kayaknya deketan lewat lingkar luar ya Pak ya? Ya, lingkar dalam ya Bu, lebih dekat lingkar dalam justru. Ya, lebih dekat lingkar dalam. Karena kalau lingkar luar, banyak truk Bu, kalau di lingkar dalam dia nggak ada truk-truknya gitu. Oke, Pak Reski. Terima kasih buat waktunya ya udah datang ke perusahaan kita untuk interview ini. Pak Reski, sekarang kalau saya ngelihat dari CV-nya Bapak, di Carrefour lumayan lama ya Pak ya? Iya Bu. Ya, betul. Sudah ya. 17 tahunan lah saya di sana. Oke. Di Bukalapak ini terakhir berapa tahun Pak? Saya baru 1 tahun 2 bulan Bu di Bukalapak. Oke. Boleh ceritain nggak Pak Reski itu di Bukalapak ini posisinya sebagai apa, kemudian tanggung jawabnya apa aja di situ? Oh baik. Jadi posisi saya di Bukalapak hari ini sebenarnya sebagai EVP Supply Chain dan Operations. Jadi di situ saya menghandle-nya ada 4 aspek. Yang pertama adalah stock management, kedua ada business process improvement, yang ketiga ada logistic dan operation, dan keempat adalah partnership. Jadi 4 hal ini yang saya handle di dalam supply chain itu sendiri, gitu Bu. Oke, di dalam timnya ada berapa orang Pak? Biasa handle? Jadi kalau direct report ke saya ada 2 orang, level head, dan juga di bawahnya ada total dengan karyawan ada 23.
23. Oke, berarti Bapak manage sekitar 23-an orang itu ya, Pak ya? Ya, betul. Totalnya 23. Oke, kalau boleh tahu, kan handle juga mengenai bisnis proses ya. Bisnis proses di Bukalapak yang Bapak jalankan saat ini, kalau boleh diceritain seperti apa tuh, Pak? Bisnis proses itu sebenarnya kan yang pertama relatednya dengan SOP. Jadi memang kita sebutnya bisnis proses improvement sebenarnya karena bisnis proses sudah ada di sana ya Bu. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya SOP. Nah, kendala SOP itu sebenarnya cuma satu. Karena SOP itu terlalu tebal, susah buka. Jadi kalau kita lihat SOP itu bacanya terlalu rumit gitu untuk dipahamin gitu ya. Nah, di sini bisnis proses improvement saya buat sebenarnya menerjemahkan dari SOP yang dibuat menjadi working instruction. Jadi supaya karyawan di bawah lebih mudah untuk melakukan pekerjaannya. Jadi secara global responsibilities breakdown atau tanggung jawab di masing-masing pihaknya dengan sangat mudah kita bisa lihat dan kontrol seperti itu sih. Oke, jadi Bapak di sini menyimpel selain bisnis proses, maksud saya bisnis proses yang Bapak handle ini adalah menyimpelkan atau mensimplify apa yang udah ada di sana menjadi lebih simplify buat tim jalanin dan bisa sesuai dengan target company ya. Betul. Key point-nya sih eksekusi dan kontrol. Jadi di mana SOP itu sudah ada, tapi gimana cara kita memastikan tereksekusi dengan baik dan dikontrol dengan baik, itu aja sih Bu. Oke. Saya mau selain itu saya juga mau tanya mengenai partnership nih Pak. Partnership di sini maksudnya gimana tuh Pak kalau di Bukalapak sendiri yang Bapak handle? Betul. Jadi partnership ini sebenarnya karena kita perlu bekerja di perusahaan teknologi, kita sebenarnya kan supply chain itu kan dengan fulfillment center atau menjadi kita memiliki distribution center gitu. Nah, uniknya di Bukalapak ini kita kan sebagai perusahaan teknologi kita tidak bisa memiliki satu distribution center yang atas atau stoknya atau capitalnya punya kita. Jadi kita harus bekerja sama dengan partner. Nah, di poin partnership ini sebenarnya lebih bagaimana saya bisa mencari partner-partner menjalankan bisnis pendistribusian barang ke mitra-mitra kita atau warung-warung kita seperti itu. Oke. Nah, saya mau tanya mengenai selama kerja di Bukalapak ini selama 1,5 tahun ini, kira-kira prestasi apa sih yang Bapak banggakan dalam 1,5 tahun ini selama di Bukalapak? Atau pencapaian apa yang udah Bapak lakukan di Bukalapak untuk posisi yang sekarang? Iya. Di pencapaian saya di Bukalapak sebenarnya yang besar itu ada dua. Jadi yang pertama itu adalah saya bisa mereduce the cost of doing business dari 20 miliar menjadi 5 miliar. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah saya bisa reduce untuk shrinkage. Shrinkage itu angka kehilangan barang atau kerusakan barang dari 10 miliar menjadi 2 miliar seperti itu. Wah, oke. Itu terjadi dalam satu tahun setengah ini ya? Selama di Bukalapak ya? Iya, betul. Oke. Betul. Kalau shrinkage saya lebih awal. Saya bisa selesaiin dalam 3 bulan saya join di Bukalapak. Kalau untuk CODB saya baru selesaikan itu 9 bulan setelah saya bekerja di Bukalapak seperti itu. Oke. Itu langkah-langkah apa tuh yang Bapak lakukan sampai bisa reduce cost segitu tinggi, terus sama reduce kerusakan sampai segitu tinggi kalau boleh tahu? Oke, jadi saya selalu lakukannya dengan 5 step. Untuk yang pertama saya bahasnya untuk cost ya Bu ya. Jadi untuk cost itu bagaimana saya bisa mereduce cost of doing business ya. Yang pertama yang saya bilang 9 bulan tadi. Jadi yang pertama itu saya melakukan identifying atau profiling untuk root cause-nya apa yang problem yang terjadi. Jadi memang di situ memang yang terjadi karena memang problemnya adalah cost kita itu di sana memang mengandung sistem cost plus. Cost plus itu apa? Jadi kalau kita kerjasama dengan partner itu kita biaya penuh gitu. Jadi misalnya kalau misalnya biayanya 100 ya kita kasih dia 100 plus dengan manajemen fee gitu ya. Itu yang terjadi sebelumnya di Bukalapak. Nah, pada saat saya di sana saya merubah bisnis modelnya karena kalau nggak dirubah bisnis modelnya partnership-nya kita rubah bentuknya yang tadinya menjadi sistemnya cost plus kita rubah menjadi 50-50. Jadi kalau boleh dibilang kita ambilnya adalah bagaimana kita menghitung dari cost per transaction yang terjadi ditambah dengan subsidi dan juga ditambah dengan bagaimana kita membuat rencana anggaran belanja untuk bersama. Jadi secara biaya itu langsung mereduce kisaran di angka 70% dari yang sebelumnya. Jadi pastinya dengan mengganti partner karena waktu itu kebetulan partnernya kita
sudah hampir habis kontrak, dan akhirnya kita merubah partner itu menjadi partner yang baru seperti itu. Jadi secara cost wise kita juga membuat perusahaan jauh lebih untung di sini gitu ya. Itu yang saya lakukan untuk cost. Nah, kalau untuk yang shrinkage sebenarnya langkah awal yang pertama adalah saya membangun sistem integrasi. Jadi kan sebenarnya kan kendala yang terjadi adalah tidak ada satu single reporting yang bisa kita lihat di sistem kita untuk memastikan bahwa barang-barang yang ada itu kan kendalanya adalah kenapa shrinkage itu terjadi. Yang pertama adalah akurasi barang tidak terakumulasi dengan baik. Yang kedua itu adalah first expired first out-nya tidak jalan gitu. Jadi kalau dibilang barangnya expired itu kadang-kadang suka tercampur juga pada saat barang itu dikirim ke pelanggan dan lain-lainnya. Jadi kalau dibilang warehouse manajemennya, handlingnya kurang baik gitu ya. Jadi dua hal itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, untuk yang pertama, saya membangun untuk mengimplementasikan WMS atau Warehouse Management System di sana supaya memastikan bahwa semua barang yang masuk itu juga kita bisa identifikasi secara akurasi, kita bisa melakukan off-name setiap saat, kita juga bisa memastikan secara quantity dia benar gitu ya. Terus yang kedua, WMS ini juga menjadi solusi untuk juga stok off-name kita, untuk expired produk kita. Jadi secara WMS itu secara sistem kita bisa langsung memastikan bahwa alamat produk dan rekor sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya misalnya expirednya sudah berurutan dan juga pada saat pengeluaran barangnya expired yang lebih dulu expired akan keluarnya lebih duluan seperti itu. Nah itu sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan untuk dua hal tersebut. Nah saya lebih tertarik ke reduce cost ya Pak. Pada saat Bapak mengklaim bahwa reduce cost sampai 70%, selama proses itu apa sih kendala-kendalanya? Pasti ada kendala dong ya. Terus bagaimana Bapak cara menghadapi kendala itu? Sebenarnya kendala yang paling besar itu adalah bagaimana kita bisa break kontrak dengan partner yang lama. Itu yang paling berat karena kita tahu bahwa setiap perjanjian itu ada beberapa klausul yang sangat memberatkan. Tapi balik lagi ke sana, painful-nya pasti saya merasa di hal yang di sana adalah bagaimana kita berkomunikasi berulang-ulang, bagaimana kita negosiasi dengan legal to legal gitu. Itu yang membuat sebenarnya prosesnya sangat-sangat berat sekali untuk kita melakukan negosiasi di sana gitu ya. Jadi tapi tetap saya fokus kepada apa yang menjadi di dalam kontrak itu, apa yang menjadi joint KPI atau Key Performance Indicator, yang di mana menjadi acuan kita bersama bahwa secara ratio, secara performance gitu ya, itu angka-angka itulah yang sebenarnya akhirnya bisa kita buat untuk sebagai sarana kita untuk melakukan negosiasi untuk memutuskan kontrak dengan yang bersangkutan, dengan partner yang sebelumnya gitu ya. Tapi ya itu memang cukup berat ya, negosiasinya cukup panjang ya, makanya saya bilang 9 bulan itu negosiasi yang panjang sekali, tapi pastinya 9 bulan itu saya bersyukur bahwa di dalam waktu itu saya bisa menyusun strategi dengan baik supaya perpisahannya jauh lebih smooth gitu ya. Itu sih Bu. Oke. Tahu perusahaan kita dari mana nih Pak? Kebetulan saya di kontak headhunter ya Bu ya. Jadi saya ini kebetulan headhunter kontak saya dan juga dischedulekan untuk interview. Saya pikir saya orangnya sangat-sangat menyukai tantangan baru, terutama ada suatu hal yang baru ya gitu, seperti itu. Oke, sip. Terus selama 1,5 tahun di Bukalapak dengan keberhasilan Bapak mereduce cost sekitar 70% dan juga reduce cost, ada tambahannya lagi mengenai kerusakan, reduce kerusakan. Mana sih yang paling Bapak paling bisa mengesankan buat Bapak antara, kalau saya harus pilih nih ya, saya minta Bapak untuk pilih antara reduce cost sama reduce kerusakan tadi. Apa sih yang mana yang Bapak merasa bahwa itu cukup mengesankan buat Bapak? Yang pasti paling mengesankan reduce cost Bu, yang saya bilang tadi, karena itu benar-benar kita melakukan proses itu back and forth, bolak-balik sampai dengan kita bisa goal di angka tersebut, dan itu kita bisa menjadi startup pertama yang melakukan bisnis partnership dengan bisnis model yang baru ini sih, kayak gitu. Oke. Nah, saya mau menanyakan mengenai ini ya Pak ya, di bawah Bapak itu ada 23 orang. Tentunya memanage 23 orang ini kan juga nggak gampang ya Pak.
23 orang ini dengan Betul. skala yang beda-beda, karakter yang beda-beda. Gimana cara Bapak menghandle 23 orang ini supaya bisa inline sama program-program yang Bapak bikin, strategik-strategik yang Bapak bikin? Oke. Sebenarnya yang pertama itu saya memang bekerjanya sangat hierarki ya. Jadi hierarki itu yang pertama saya di bawah saya memang ada 2 head yang handle di masing-masing empat aspek yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi sebenarnya untuk handle yang itu saya lebih memastikan bahwa komunikasi kita jalankan. Yang pertama adalah kita memiliki grup untuk komunikasi secara jadi real time communication lah saya bilang, itu yang pertama untuk kita manage. Terus yang kedua adalah saya memberikan biasanya kalau kita ada namanya Trello. Trello itu lebih kepada project management di mana kita bisa kontrol anak-anak kita mengerjakan apa saja dan deadline-nya kapan dan selesainya kapan. Jadi itu akan sangat memudahkan saya apabila anak buah saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Jadi monitoringnya memang dengan software yang kita gunakan itu akan jauh lebih mudah untuk memastikan. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa lihat secara performance. Tapi nah itu yang ketiga adalah kita melakukan weekly meeting monitoring. Jadi saya dengan dua subordinate saya dan juga dengan beberapa stakeholder, contoh seperti IT, terus legal dan lain-lainnya, kita melakukan meeting untuk konsolidasi apa ya problem-problem yang terjadi dan bagaimana kita solve dan apa action yang ke depan yang kita lakukan seperti itu. Tapi kalau untuk tim yang di bawahnya itu saya hanya minta kerjakan melalui Trello. Tim saya akan monitor langsung kepada mereka dan juga saya bisa lihat kapanpun apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka selesaikan, kayak gitu sih. Oke, selama ini smooth ya Pak, handle 23 orang, nggak ada yang berantem ya? Pasti ada Bu, pasti adalah namanya karyawan ini. Tapi balik lagi kan itu lebih ke menengahi konflik-konflik kayak gitu, gimana cara Bapak untuk menengahi konflik-konflik kayak gitu? Kalau saya karena itu kan pasti akan pengaruh kepada kinerja tim ya. Betul. Ya. Makanya sebenarnya saya selalu bikin risk management-nya Bu. Jadi setiap pekerjaan itu kan ada risk management di mana yang pegang high priority, medium priority, sama low priority gitu ya. Jadi kalau yang high priority itu kan biasanya kita kasih juga banyak juga hal-hal yang contoh menyangkut tentang reporting penting dan lain-lainnya itu menjadi high priority gitu misalnya. Atau mungkin yang bekerja dengan operasional juga itu menjadi priority karena once begitu itu miss, contoh kayak on time delivery misalnya ya, itu problem. Nah, biasanya saya manage-nya dengan performance yang performance based ya, jadi benar-benar ngelihatnya performance. Jadi karena memang uniknya di perusahaan kita itu adalah kita nggak ngelihat fisiknya, jadi nggak perlu orang tuh datang mukanya gitu Bu, datang ke tempat. Tapi yang paling penting adalah hasilnya bagaimana. Once begitu hasilnya nggak ada, kita akan langsung kasih teguran. Kalau memang itu tidak ada pengembangan lagi, kita akan lagi panggil lagi untuk memberikan coaching. Tapi kalau memang nggak jalan lagi, kita akan memberikan surat peringatan dan sampai dengan terminate. Tapi ada juga contoh kayak kemarin tim saya ada juga yang tiba-tiba menghilang gitu karena WFH menghilang. Akhirnya kita kasih panggilan 1, 2, 3 kita terminate. Jadi memang tetap menjalankan secara human resource itu kita jalankan dengan baik, tapi juga maksudnya tetap harus tegas juga. Jadi ada 3 prinsip yang saya ambil adalah friendly, firm, sama fair gitu ya. 3F saya sebutnya gitu. Oke. Ya saya rasa untuk interviewnya sudah cukup saya gali mengenai Bapaknya sendiri. Jadi saya akan memperkenalkan perusahaan saya ya Pak ya. Perusahaan kita ini adalah satu perusahaan brand tas, lokal brand. Di mana lokal brand ini kita sebenarnya baru new product atau brand baru yang kita rilis tahun kemarin. Jadi memang kita lagi membutuhkan posisi untuk general manager, di mana general manager ini tentunya akan sangat berperan penting dalam kemajuan perusahaan kita, terutama terhadap misi company kita, di mana manajemen menginginkan bahwa tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa closing pendapatan dan juga growth company yang cukup signifikan. Tentunya kita juga akan membutuhkan orang-orang yang mempunyai leadership yang tinggi, yang bagus, kemudian juga bisa mengelola tim, membuat kebijakan-kebijakan strategik di dalam company kita untuk baik itu dari sisi pemasarannya, baik itu dari sisi stoknya juga, productionnya dan operational lain-lainnya.
untuk tahun ini atau untuk tahun ini dan untuk 5 tahun ke depan kita visi misi kita adalah menjadi brand lokal tas yang dapat digunakan untuk level menengah middle to high. Jadi apa namanya, memang bakalan kerja keras untuk 5 tahun ke depan. Berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak sampaikan tadi cukup cocok dengan apa yang sedang kita cari. Tapi balik lagi kita kan harus ngomongin budget ya. Ekspektasi salary yang Bapak mau berapa ya? Karena di sini nggak ditulis. Saya mau 250 boleh, Bu? Gimana? 250 Bu kalau bisa. 250 boleh, asal yang penting target KP, Pak. Oke. Nanti kalau mengenai budget mungkin bukan ada di saya, tapi budget nanti akan ada di atasannya Bapak langsung atau owner bisnisnya kita. Jadi untuk saat ini saya akan keep dulu CV Bapak dan saya akan ajukan lagi ke owner bisnisnya untuk selanjutnya akan diinterview oleh beliau. Untuk paketnya sendiri nanti untuk paket di perusahaannya kita sendiri nanti kan Bapak akan ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk kesehatannya kita akan menggunakan asuransi swasta yang akan mengcover istri dan 2 anak, Pak. Kemudian kita sendiri juga nanti akan ada tax allowance di mana Bapak nggak akan dipotong pajak, tapi tax allowance-nya itu akan ditanggung oleh company kita. Selain itu juga untuk posisi GM nanti kita akan memberikan fasilitas kendaraan perusahaan, di mana nanti Bapak bisa gunakan itu dan bisa bawa pulang ke rumah. Dan untuk juga akan disediakan allowance transportation-nya, Pak. Nanti Bapak bisa ajukan klaim untuk bensin, tol, dan parking apabila Bapak harus keluar kota untuk parkirnya ya. Terutama dan juga untuk pergi pulangnya juga akan bisa diklaim untuk bensin dan parkir dan tolnya. Itu paket yang kita bisa kasih, Pak. Ada pertanyaan lain, Pak? Nanti untuk angka salary-nya akan nego langsung dengan owner ya, Pak. Ada pertanyaan lain, Pak? Mungkin saat ini itu aja. Tapi saya cuma mau tanya aja, Bu. Secara tadi Ibu bilang brand lokal ini 5 tahun ke depan akan menjadi kalau dibilang boleh favorite brand lah di kita. Nah, sebenarnya dari sini itu kita sudah punya pabrik atau apa yang memang mendukung proses ini atau bagaimana Bu? Supaya saya juga bisa menyesuaikan dengan strategi apa yang saya bisa bikin kalau memang nanti saya bisa bergabung di sana gitu. Oke, untuk pabrik sendiri kita akan rencanakan tahun depan untuk bisa punya pabrik sendiri. Saat ini kita masih menggunakan third party, masih menggunakan jasa maklon dari tempat lain, tapi target kita tahun depan harus mempunyai pabrik sendiri sehingga kita juga bisa mengontrol kualitas kita dari situ. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Bapak oke dan deal bisa bantu tim untuk mewujudkan itu semua. Oke, clear. Oke. Tapi itu sih. Oke, siap. Terima kasih buat waktunya Pak Reski. Terima kasih banyak Bu. Ya, ini langsung pulang atau balik ke kantor? Ini karena kebetulan makan siang, saya balik kantor lagi nih Bu. Oke, oke, hati-hati di jalan Pak. Selamat siang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman. Buat Bu Novita dan Pak Reski. Kayaknya masing-masing ini nih mengalir banget nih chemistry-nya nih. Ini kayaknya Pak, ini kalau nggak Bu Novita nih kayaknya biasa interview, saya biasa diinterview orang dulu. Itu saya baru mau tanya tadi. Sebelum ini sudah berapa kali interview nih 5 tahun terakhir nih. Iya, iya. Jadi tadi kalau misal ngelihat penjelasannya sih, kalau menurut saya udah terpenuhi semua Pak itu. Kalau menurut saya, nggak tahu deh Pak, silakan nilai. Oke, thank you, great. Dari waktu 25 menit ternyata 21 menit cukup ya, yang disediakan. Untuk itu sebagai
bahan pembelajaran kita mungkin pengamat 1 sampai pengamat 5 silakan ya untuk memberikan insight-nya. Ini again ya, ini bukan salah benar, tapi adalah untuk pembelajaran dikaitkan dengan konteks teori yang sedang kita bahas gitu ya. Welcome, Pak Nanang. Ya, terima kasih Pak Martoy atas kesempatannya. Ini sih bukan untuk menggurui ya, jadi ini hanya untuk ya sebagai pengamat di role play ini aja gitu. Jadi kalau menurut saya sih tadi cair banget ya untuk interviewnya tuh memang saya ngamatin intermezzo di awal juga cukup membuat interviewnya tuh jadi lebih hangat, jadi lebih friendly. Memang terlihat lebih asik gitu dalam interviewnya, nggak kaku dan memang ya kayaknya memang kedua orang ini berpengalaman lah gitu ya. Udah sering banget kayak interview dan diinterview. Cuman sih ada catatan aja Pak, sedikit sih Bu Novita dan Pak Reski. Jadi untuk inti dari kompetensinya ketiga ini memang semuanya sebenarnya udah masuk sih tadi dalam interviewnya. Cuman ini aja sih hanya simpel aja sih sebenarnya, kayak seperti yang introducing Pak Rizky itu tadi kayaknya belum diintroduce dulu di awal deh, kayak lulus tahun berapa, start masuk di Carrefour tahun berapa, itu aja sih sebenarnya. Jadi biar lebih kita tahu aja, oh pada segitu tahun sekian lo lulusnya dari kemudian start di Carrefour itu dari pertama lulus dia memang udah langsung masuk Carrefour gitu. Berarti kan kita tahu banget gitu loh dari mulai dari lulus tuh dia memang udah langsung join di Carrefour gitu sampai sekarang. Jadi memang waktunya tuh bener-bener full dan nggak ada kosong gitu mungkin. Ya itu sih saya tadi nggak tahu, memang karena mungkin waktu dan memang ininya belum dapat kali. Kemudian untuk yang lainnya, company overview-nya memang tadi di awal nggak dijelasin, cuman memang dijelasinnya di akhir. Itu sih nggak masalah mau di awal atau di akhir. Jadi tapi yang penting informasi itu disampaikan juga ke Pak Reski sebagai interview. Jadi memang informasinya tuh kita dapat, itu sudah diinformasikan juga tadi. Kemudian yang satu catatan lagi, yang tadi sih lebih dominan ke pengalaman dari interviewee ya dari Pak Rizky. Jadi lebih banyak berbicara tentang pengalaman dan kompetensi dari Pak Rizky. Cuman untuk harapannya sih kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan ini tadi sih sedikit ya. Cuman di akhir memang tadi ditanyakan sih dan disebutkan bahwa harapannya ingin target sekian tercapai sih. Memang itu di akhir tadi saya baru mendengar itu gitu. Untuk yang lainnya, ini aja sih satu lagi Bu, ekspektasi bergabung. Ya itu sih tadi kayaknya nggak ditanyain nih kayaknya. Nggak tahu, saya nggak kedengeran atau mungkin lupa ditanya gitu. Jadi kenapa sih Pak Reski ingin bergabung di perusahaannya Bu Maria gitu? Itu aja sih Pak. Bu Novita dan Pak Reski. Yang lainnya sih oke banget loh pokoknya. Thank you, Pak Nanang. Ini pengamatnya juga keren-keren nih, sangat detail dan sangat contactable gitu ya, artinya sesuai dengan konteksnya. Keren. Thank you, Pak Agus silakan. Ya Pak, halo, selamat malam Pak Martoyo dan teman-teman semua, Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Jadi sebenarnya ini materi yang dalam banget untuk saya yang pekerja lepas. Saya selama 26 tahun hidup itu baru 2 kali Pak di interview. Tapi ini benar-benar jadi buka pemikiran saya juga. Jadi yang saya tangkap nih Pak, yang saya tangkap pribadi. Yang pertama dari awal bagaimana Ibu Novita itu nanyain kendaraan naik apa. Entah itu dari tol luar, ternyata Pak Reski jawab, saya lewat tol dalam. Kayak itu ngebuka critical thinking dari Pak Reski tersebut. Itu yang pertama yang saya tangkap. Kemudian juga nanyain pencapaian, prestasi-prestasi yang udah ada di Bukalapak juga. Itu Pak Reski juga menjabarnya detail, step by step, jelas banget 1-4 langkah-langkahnya. Kemudian juga
Bu Novita juga nanyainnya juga detail juga bagaimana bagian-bagian tertentu untuk dihadapi, karena setiap hal itu ada selalu masalah-masalah, itu bagus banget. Kemudian juga alasan ditanya kenapa Pak Reski mau coba pindah, ternyata lebih ingin ada challenge lebih lagi, ada tantangan-tantangan baru. Kemudian juga cara kerja sama ke rekan kerja dengan beda pemikiran itu juga patut banget ditanyain. Memang itu yang paling sulit sih. Gimana 23 karyawan itu dijadikan satu, dileburin, itu 5 karyawan aja sulit, yang menurut saya, yang saya beda partner teman kerja gitu kan, apalagi 23 karyawan. Kemudian ini yang masalah tadi nyangkut juga ke Pak Hasanin, masalah menanyakan gaji. Ada perbedaan di Pak Reski dan Pak Hasanin tadi kalau saya perhatiin, di mana Pak Reski ngetokin gaji misalnya 250 juta, tetapi Pak Hasanin berbeda, dia gaji ya udah segitu-segitu aja, tetapi dia minta bonus persenan yang lebih besar. Itu jadi perbedaan kedua dari interviewee Pak Hasanin dan Pak Reski. Mungkin ke Pak Reski oke banget, dia nanyain balik ke Bu Novita bagaimana kekurangan perusahaan, tadi letak pabriknya di mana, jadi Pak Reski jadi bisa menghandle juga. Kemudian mungkin ada yang kurang saya atau ini patut ditanyakan juga atau enggak dari Bu Novita. Kalau catatan saya itu Bu Novita nggak ada nanyain tujuan lebih ada lagi nggak di Bukalapak. Karena 1,5 tahun itu masih kurang. Mungkin kan targetnya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, ada lagi nggak? Pengen nggak sih jadi CEO gitu? Dan ya seperti itu. Apa sih yang dijanjin Bukalapak ke Pak Reski? Kalau misalnya ada yang lebih, mungkin dari perusahaan Bu Novita bisa ngasih lebih apa yang dijanjin sama Bukalapak. Seperti itu aja sih Pak. Sisanya ya udah, paling ini kayak buka mindset saya juga. Ternyata Pak Hasanin tuh bukan lebih oke sih, maksudnya kayak ya udah gaji segitu tapi deal-dealannya di bonusnya. Kayak gitu sih Pak. Itu tuh keren banget Pak Hasanin. Yang bagus itu Pak, jadi bonus tak terhingga Pak. Iya, itu menurut saya jadi motivasi kerja. Misalnya targetnya tadi 3M. Kalau Pak Hasanin ternyata bonusnya emang dapat 30%, terus dia bisa nyari 5M, ya lebih gede bonusnya dong daripada gajian 250 juta tadi, kayak gitu. Itu yang ngebuka mindset saya Pak gitu. Itu yang senang dikonstruksi seperti itu Pak. Waduh. Oh, ya. Mantap ini. Aduh, ini terima kasih banget nih Pak Hasanin. Ini ngebuka pikiran dan teman-teman semua juga punya pandangan-pandangan. Ini keren banget untuk interview. Karena saya baru 2 kali Pak di interview Pak. Itu pun interview pertama itu pas di STAN. Itu juga bukan interview kerja, tapi interview buat masuk sekolah. Terus interviewnya aneh lagi, waktu ditanyanya, menurut kamu boleh nyontek apa enggak? Itu saya bingung. Tapi saya gagal akhirnya ke STAN dulu. Oke. Ya, Pak, segitu aja Pak. Thank you Pak Agus, keren banget ininya reviewnya. Jadi keren-keren. Artinya saya juga dapat pembelajaran. Ternyata sangat jeli juga nih Pak Agus memberikan poin-poin. Jadi kita tahu nih betapa gedenya bonusnya Pak Hasanin ini jadinya. Bercanda ya. Money oriented ya. Saya juga berpikiran sebenarnya begitu Pak. Saya berpikiran tadinya saya tuh berpikir di mana ada cuan di situ ada saya. Saya selama ini cuma nangkep gaji, tapi nggak mikirin kalau misalnya nego-negoan bonus itu lebih oke, ya udah kenapa nggak bonus aja, gaji ya udah segitu aja. Seperti itu. Udah Pak. Sekian Pak. Menarik. Oke. Yang ketiga saya Mas Novian ya. Iya Pak. Ya baik, selamat malam. Ya, tadi beberapa kayaknya catatan saya udah dibacain dari Pak Nanang juga, itu masalah background dari Mas Rizky-nya gitu kan, dari awal pengenalannya gitu kan, mungkin agak lupa. Terus tadi dari Pak Agus juga tuh di bagian introduksinya yang mendapatkan informasi, bagi saya itu mendapatkan informasi mobilitas seperti untuk menjalani pekerjaan gitu kan, lebih tahu lagi dari Pak Rizky itu dari rumah nanti untuk bekerjanya seperti apa gitu kan, mobilitasnya apa, itu saya dapatkan dari awal. Terus ya dari hasil interview tadi sangat kelihatan ya apa tuh chemistry-nya berdua ngalir banget gitu loh antara Bu Novita dengan Pak Rizky. Begitu banyak sekali yang disampaikan Pak Rizky tentang achievement-nya, experience-nya yang selama ini.
Dan Pak Rizky memberikan tadi itu berbagai banyak bisnis model dan konsep strategi pekerjaan untuk mencapai targetnya tadi begitu. Ya, saya kira-kira begitu aja Pak yang saya dapat gitu Pak dari interview ini. Oke, thank you Mas Nofrian atas reviewnya yang cukup detail juga nih. Silakan untuk yang lain, yang belum adalah Bu Nadia Aiman ya. Iya Pak. Boleh di-open. Iya. Maaf Pak, untuk video saya nggak lagi itu terlalu malam lagi ituin baby Pak, maaf ya Pak ya, di Zambi. Iya. Kalau misalkan aku sih pengamatnya, mungkin karena aku juga jarang interview dan nggak pernah interview orang, jadi aku lebih mengamati untuk belajar ya Pak ya. Nah, kalau misalkan untuk mengoreksi dan sebagainya macamnya, aku nggak berani, cuman aku memantau untuk pembelajarannya aja Pak. Aku input semuanya kita. Oke, thank you. Berarti terakhir Ibu Asia. Silakan. Iya Pak, selamat malam Pak. Malam, silakan. Iya, saya juga sebenarnya sama Pak, maksudnya untuk pengalaman untuk menginterview orang sih nggak ada gitu. Tapi kalau untuk di interview itu dengan caranya Bu Novita itu sebenarnya asik ya Pak. Maksudnya dari awal itu kita ada basa-basinya dulu gitu. Apalagi kalau misalnya interview itu cewek ya, sesama cewek. Jadi kan nanti dari pertanyaannya apa jadi bisa kemana-mana. Jadi sebenarnya jadi sesi sharing gitu biasanya sih Pak. Gitu. Terus tadi yang dibilang sama Pak Hasanin ya untuk kerja di konstruksi di BUMN ya sebenarnya kalau dibilang gaji sih sebenarnya dari pengalaman saya ya gitu sebenarnya kalau di BUMN tuh kayak ya nggak cukup sih Pak gitu tapi ya benar juga untuk bonusnya gitu kalau di BUMN di Wika sendiri itu ada namanya jasa produksi gitu Pak yang diberikan ke pegawai 1 tahun sekali gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Thank you Ibu Asti. Teman-teman semuanya udah kebagian kan ya? Ada yang belum? Kayaknya udah kebagian semua ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Thank you. Ini apa namanya? Mungkin malam ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman. Artinya kita dapat pembelajaran menarik. Jadi kalau saya tadi melihat untuk role play yang kedua, yang kelompok 2, again tadi sangat mengalir. Kayaknya tadi chemistry-nya dapat, terus kemudian Bu Novita ini kayak kalau polisi itu mengintegrasi tapi tidak berasa diintegrasi gitu. Jadi cara mungkin apa namanya? Jadi Pak Rizky pun ngalir juga nih. Selain beliau juga sudah berpengalaman kayaknya di dalam proses interview dan menginterview gitu ya. Dan sepertinya cara menggalinya juga tidak mempressure gitu. Jadi mengintegrasi tapi yang diintegrasi pun nyaman gitu. Itu yang menarik. Terus kedua tadi juga yang ketiga fokus pada poinnya, yaitu ketika ada project 2 project gitu ya. Mungkin tadi yang salah satu yang gede yaitu reducing cost of doing business dari 20M menjadi 5M. Itu why, kenapa, gimana caranya itu dikejar gitu ya. Mungkin masukan saya itu bisa dikejar lebih detail. Misalnya kalau saya biasanya lebih suka detail, kebetulan kalau saya karena sebenarnya saya orang operation ya, bukan HRD murni gitu loh. Saya kejar untuk saya mendapatkan insight lagi nih. Bagaimana dia melakukan dan ini gue bisa lakukan di tempat gue nggak ya? Biasanya saya sukanya interview sama orang tuh itu. Betul Pak, jadi nyari dia punya ini juga. Iya. Jadi kita dapat insight dari interviewnya. Bahkan kalau kemarin seperti saya bilang, bahkan saya jadikan itu network baru gitu.
kalau dari ada 10 kandidat, satu yang diambil, at least kita ada 10 kandidat itu sebagai network baru, walaupun nanti yang 9 tidak join. Jadi lebih ini. Jadi kalau misalnya tadi bisa digali lebih detail, mungkin akan lebih bagus nih ya. Misalnya kapan mulai melakukan itu, kemudian bulan pertama gimana progresnya, bulan kedua, atau sesuai mengalir itu, sehingga sequentialnya itu dapat gitu ya. Itu banyak informasi, tapi ada yang bisa bermanfaat, yang bisa istilahnya kita ambil langsung poinnya, bisa kita kodebelkan gitu ya. Tadi I-nya cukup jelas bahwa saya melakukan ini, kemudian past experience-nya juga clear, bukan hipotesa. Jadi sebenarnya tugas interview itu sebenarnya satu sisi enak ya, enak dalam artian kan kita menanyakan dengan open question, tinggal mendengarkan gitu. Energinya sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya, sehingga kita bisa nggak perlu menghipotesa, menganalisa, nggak, tanyain aja gitu. Speak by datanya, past experience-nya. Kemudian tadi spesifik misalnya dua case study, dan mungkin masukan saya adalah ketika ini fokus ke satu-satu dulu nih. Yang pertama adalah oke, kita selesaikan, kemudian yang kedua sequentialnya kita selesaikan, sehingga itu menjadi 2 success story itu, ya nggak? Tadi kan sudah menjadi 2 success story itu, sehingga dari situ bisa digali lebih detail ketika misalnya waktunya masih memungkinkan gitu. Kemudian feeling, thinking, action-nya tadi so far sudah tercapture ya, kesulitan pada saat tadi mungkin sampai 9 bulan implementasi untuk yang cost saving yang doing business tadi, kemudian bagaimana negosiasi dengan suppliernya, kemudian menyertakan pihak legal dan segala macamnya. Dan yang kelima adalah Bu Novita sudah melakukan pertanyaan dengan netral, dengan open question, bukan leading question. Gitu. Jadi tidak mengarahkan gitu. Ini yang kadang kita penting, walaupun tadi sekali mengarahkan, tapi sebenarnya bukan dalam konteks yang serius, dalam artian yang ini cuman Bapak lewat ini ya gitu. Jadi lewat tol mana tadi misalnya. Itu sebenarnya itu contoh leading question, tapi kebetulan dalam konteks ini ya karena konteksnya untuk basa-basi tidak masalah gitu ya. Tapi itu sekedar contoh leading question. Sehingga ketika kembali ke stepnya tadi di sini, sehingga sudah dilakukan bahwa introduction sudah dilakukan, kemudian background, education, dan experience tadi mungkin tadi perlu ditambahkan ya, seperti poin teman-teman tadi, misalnya kuliahnya kapan, lulusnya, dan segala macamnya, experience-nya di mana, dan mulai kapan gitu ya. Kalau tadi 17 tahun, masuk nggak sih? Misalnya ternyata udah 17 tahun, terus 1 tahun, 18 tahun kerja, padahal dia lulus sudah 25 tahun yang lalu misalnya. Nah, 5 tahun kemana tuh misalnya? Kan bisa jadi catatan atau pertanyaan tambahan. Step yang ketiga adalah terkait dengan specific event, high point, tadi sudah diinikan. Low point-nya, mungkin low point ketika nanti waktu, again ya, keterbatasan waktu, kalau waktunya ada bisa digali juga nih. Sehingga kita bisa mendapatkan sisi ketika pada saat stressing, frustasi, behavior apa yang muncul gitu. Ya kan? Saya pernah tuh dulu punya salah satu pengalaman, yaitu ya termasuk level eksekutif gitu lah ya, dalam artian sudah managerial level, itu sering tuh ketika frustasi gitu kebun binatang sering keluar tuh. Kebun binatang sering keluar, udah nantangin orang-orang, itu real case gitu. Pernah saya ngalamin itu, dan pada saat itu saya di HR. Apa? Dari situ berarti pada saat frustrating story dia behavior-nya kurang pas nih, ngerusak tim nantinya. Karena pada saat itu saya hitung hampir 15-18 orang dalam 2 tahun left gara-gara si Bapak ini gitu. Additional information tadi jelaskan dengan baik, closing-nya pun dengan elegan gitu ya. Biasanya negosiasi gaji dengan owner gitu ya. Nah, ini penting
Sehingga pada saat kita ngisi di sini, ini sudah bisa terisi nih. Jadi nanti flexible time-nya Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kalau kayaknya kok udah cukup nih, confident banget gitu ya. Kayaknya tadi Bu Novita udah confident banget tuh dengan Pak Rizky yang ini nih untuk join misalnya. Sehingga ujungnya adalah bisa mengisi ini nih. Gitu. Mungkin tadi yang di sini masukan saya adalah when-nya segala macam ini penting gitu ya. Sehingga tadi secara nggak langsung pertanyaan-pertanyaan yang tadi mengalir ini sudah bisa diterapkan. Jadi ketika kita bicara behavior event interview, sebenarnya kita tidak perlu mengatakan kepada kandidatnya, oke Pak, kita akan melakukan metode behavior event interview, nggak perlu ngerti gitu. Kalau dia pernah belajar behavior interview, malah dia akan langsung, berarti yang ditanyain ini nih, gue akan create gini nih, segala macam gitu ya. Tapi mengalir, tapi ngarahnya menuju ke situ. Clear ya. Oke, teman-teman, kayaknya kita cukup ini ya, cukup menarik nih malam ini. Pembelajaran yang menarik itu, kemudian dan Zoom pun juga baik hati sampai 2 jam nggak ada diputus nih walaupun gratisan gitu ya. Untuk ini mungkin sebelum kita nanti selesaikan, mungkin welcome ada yang ngasih pendapat ataupun feedback tambahan terkait dengan materi behavior event interview ini. Kira-kira dari role play ini teman-teman getting point apa atau kayaknya bermanfaat atau tidak dan apa namanya metode behavior ini bisa cocok untuk bisa kita pakai untuk kalau interview level-level middle ke atas sih. Ya, betul. Middle ke atas. Kalau misalnya untuk kayak staff itu terlalu complicated kayaknya. Ya. Kalau untuk level staff. Oke, yang lain, thank you Bu Novita. Jadi lebih terarah juga sih. Ya, jadi ini metodenya juga bagus sih, kayak jadi misal kita mau butuh apa sebenarnya. Jadi begitu interview orang, jadi kayak lebih terarah, terus bisa langsung dapat get point-nya bahwa cocok nggak sama yang kita butuhkan gitu misalnya. Oke. Ya, kayak tadi kan misalnya lagi butuh GM untuk yang butuh apa namanya GM untuk achievement apa company-nya misalnya kan, dengan pengalamannya Pak Reski, apakah itu cocok atau enggak, bisa langsung kayak dapat ininya gitu, dapat insight-nya. Oke, thank you Bu Novita insight-nya. Ya. Pak. Halo Pak. Ya Pak Novrian. Ya. Bagaimana kalau kita menginterview seorang yang ini Pak, yang baru tamat atau apa tuh fresh graduate? Nah, menggali informasi gimana itu Pak? Baik dari pengalaman atau achievement-nya dia. Nah, begitu loh. Kalau dari yang yang udah pernah berpengalaman kerja, ya pasti ada lah gitu ya, experience-nya dia gitu ya. Nah, kalau bagian untuk yang fresh graduate itu gimana Pak? Poinnya apa aja tuh Pak yang harus kita cari gitu? Oke. Thank you. Pertanyaannya menarik ya, teman-teman ya. Jadi kalau fresh graduate sebenarnya tetap konteksnya masih sama, Pak Novrian atau teman-teman semuanya. Jadi ketika fresh graduate ya tanyakan saja pada saat pengalaman dia di kampus gitu. Jadi kebetulan misalnya gini, apakah misalnya ya dulu saya pernah jadi misalnya ketua senat misalnya. Oke. Dari situ ditanya, pengalaman organisasi apa? Oh, ketua senat segala macam. Oke, di situ leadership-nya gimana? Berapa orang dan segala macam. Atau kalau enggak, itu misalnya kegiatan apa yang dilakukan dan sebagai apa. Oke, misalnya bakti sosial atau misalnya workshop pendidikan segala macamnya gitu ya. Mengundang menteri misalnya. Oke, Anda sebagai apa di situ? Sebagai project officer. Oke, sebagai pimpro gitu ya. Rule-nya apa yang dilakukan, kemudian segala macamnya, prosesnya gimana, terus kemudian ketika misalnya, oke ini kayaknya aktivis nih, aktivis nilainya gimana gitu ya, misalnya, oke bagaimana membagi waktunya ketika harus sibuk sebagai aktivis, kemudian ini nilai dan kok bisa lulus on time segala macamnya. Ini kan sebenarnya masalah gitu aja kan.
pada dasarnya yang kita cari kan bukan dia harus experience di pekerjaan sekarang, tapi adalah bagaimana behavior-nya itu memang fit dengan apa yang kita butuhkan. Sehingga di situ kan bisa time management, leadership, communication skill gitu ya. Otomatis ketika dia jadi aktivis, dia jadi banyak kegiatan terlibat, nggak cuma belajar aja, otomatis communication skills, kemudian personal skill-nya, convince others people, itu kan sudah masuk gitu. Jadi kira-kira itu sih, apa namanya, banyak apa namanya yang bisa kita gali kalau fresh grade. Berarti Pak, halo? Ya. Kita harus seperti Mbak Novi di awal ya, sebelum interview si Pak Rizky kan berarti dia harus tahu background yang mau diinterview itu kan? Ya, betul supaya sekali. Bisa menuju pertanyaan ini, bisa di ini. Ya, makanya itu di level pertama, di step pertama tadi Mbak atau Bu Nia itu adalah di preparation. Ya, kita tadi, biar matang sekalian ya, saya biar tuntas nih ya, behavior event interview biar tuntas ya. Ya Pak. Ini adalah, saya tutup. Ini ada di levelnya adalah di preparation nih. Nih teman-teman, lihat nggak? Iya. Slide saya. Ini adalah preparation tuh ya, baca CV-nya dulu gitu ya. Kalau dia memang orang sangat penting atau yang posisi manager level, kita bisa lihat di LinkedIn-nya dulu gitu ya. Atau kalau nggak Google gitu ya. Itu kan keluar nih preparation interview apa nih? Oke. Misalnya dia banyak terlibat di misalnya nih kita butuh manager level yang pengalaman di merger acquisition misalnya. Oke. Dia di situ pernah pengalaman apa tuh? Oke. Pengalaman misalnya perusahaan A, B, C gitu ya. Nah, dari situ kan kita bisa nanti sebagai catatan nih untuk pertanyaan gitu. Bahkan kalau perlu, rumahnya mana, kampusnya gimana, keluarganya di mana misalnya. Kayak tadi Pak Hasanin ternyata keluarganya di Jogja gitu ya. Beliau di sini. Nah, itu kan menarik juga untuk ditanya bagaimana memaintain keluarga jauh dan segala macamnya gitu ya. Jangan sampai nanti pas dikasih kerjaan jauh luar kota ternyata ini lagi rindu dengan keluarga, pulang nggak ini misalnya ya. Ini menjadi hal penting gitu. Oke, menjawab ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Satu lagi Pak, hal-hal kecil mungkin Pak yang menjadi, saya nggak tahu ini patut ditanyain atau enggak Pak. Yang tadi kan pertanyaan pertama saya masalah keluarga gitu kan Pak, mungkin apa iya background keluarga harus dipertanyakan juga, mungkin kayak seperti kalau dia maaf kata single parent gitu kan, terus tahu-tahu dia siang-siang bolos kerja, tahu-tahu dia jemput anak yang kita nggak tahu sebenarnya dia itu single parent. Terus yang kedua, perlu nggak ditanyain juga background ada penyakit bawaan atau enggak, kan nggak lucu Pak, misalnya di tengah-tengah pekerjaan lagi meeting apa segala macam, tahu-tahu dia ayan gitu segala macam, maaf kata. Tapi hal-hal yang kecil seperti itu perlu nggak sih Pak ditanyain juga Pak? Oke. Biasanya ada di form tuh Mas. Form ada ya? Interview suka ada kan ngisi riwayat penyakit misalnya kayak gitu. Oke. Ya di form. Oke, Bu Novita udah membantu pertanyaan. Jadi saya kurang tahu. Jadi gini, ya itu tuh kadang gini, memang kayak tadi status gitu ya. Status memang kadang kalau di kita masih sering ya, artinya untuk getting info, cuman untuk kayak di Europe company gitu kayaknya secara regulasi kayak terlalu personal, nggak boleh gitu ya. Cuman kalau itu dianggap penting, kita bisa tanyakan dengan ada konteks ya kalau menurut saya. Misalnya kalau wanita misalnya, auditor, saya pernah jadi auditor ya. Kan status perlu ditanya nih. Misalnya karena kadang saya dulu ngaudit itu berapa tahun ya, bertahun-tahun kebetulan di dapat area Sumatera tuh, dan itu ngaudit bisa 3 bulan gitu, nggak pulang-pulang gitu. Bahkan kadang saat itu ada di ngaudit kelapa sawit bisa di tengah hutan gitu loh, yang sinyal aja saat itu jalan cari pohon yang tinggi yang sudah dikasih antena saat itu ya, itu udah agak lama ya, 10 tahun yang lalu ya. Nah artinya kalau itu kan
ketika dia single berarti kan oke, no issue kan, atas paksaannya dia dikirim sebagai pasukan infanteri di audit kan nggak isu. Tapi kalau misalnya dia saya masih punya anak kecil segala macam kan, itu penting untuk kita mengalokasikan tim misalnya. Oke, kalau yang memang punya bayi atau punya anak segala macam, nggak usah dikirim ke Sumatera, Jakarta aja yang setiap hari pulang misalnya. Itu kan penting untuk staffing gitu. Jadi relevan juga untuk ditanyakan seperti itu, biar nanti ekspektasinya sama nih, gitu. Ekspektasi kita dengan ekspektasi employee-nya sama, ya. Tapi memang hati-hati jangan sampai ke arah sensitif gitu ya, kan mungkin kalau dulu perusahaan saya itu pernah full under ini ya, 50-50 under Lafarge dulu ya, yaitu Lafarge itu kan Perancis ya. Rule kayak gitu agak diatur dengan ketat sih, misalnya terkait dengan equality gender segala macam gitu ya. Jadi itu mereka cukup ketat, teman. Kalau di Indonesia relatively asalkan konteksnya pas dan memang penting untuk mengalokasikan nanti pekerjaan, ya lebih baik di ini sampaikan. Misalnya anggaplah sederhana, kalau mencari driver gitu ya, kan nggak boleh orang yang tadi ayan, wah udah bahaya tuh gitu ya, atau sakit jantung gitu tiba-tiba kayak kemarin tuh minggu lalu ada tabrakan di Jakarta sini, Antasari kalau nggak salah, mobil itu nabrak berapa motor di Antasari karena serangan jantung. Nah itu kan terkait dengan safety juga penting gitu. Plus misalnya kalau misalnya dia harus bekerja di area yang nggak boleh merokok gitu ya, itu kan ini penting juga kan, ditanyakan misalnya apakah Anda perokok segala macam dan bagaimana menghadapi itu gitu. Itu Mas Agus sekilas. Ya, makanya penting untuk integrasinya. Begitu bukan Pak Hasanin? Pak Hasanin banyak insight wisdom ini yang kita perlu belajar nih terkait dengan menginterview, dan yang jelas Pak Hasanin sudah sangat jarang pengalaman di interview Pak Hasanin. Pasti menginterview karena tadi catatan saya 37 tahun selama ini di PP. Jadi sudah sangat nyaman dengan Tantim dan Bonus tadi. Sering juga di interview itu Pak, naik itu Pak, tingkat itu loh Pak. Oh iya, promosi. Ya hampir sama lah pertanyaannya itu. Ya. Oke, ada yang mau menambahkan insight-nya, silakan. Ini nggak apa-apa, kita sambil malam mingguan. Tapi dengan Bapak berikan materi ini memang betul-betul kita sekarang cara berpikir framework kita terstruktur dengan baik. Jadi dulunya mungkin asal menanya atau asal tanpa teori ya Pak ya dulu Pak. Jadi sekarang betul-betul terarah dengan suatu goal yang memang yang kita harapkan betul ini sisi-sisi yang digali dari satu personal yang kita cari, dan tahapan-tahapannya juga cukup bagus untuk direkod sehingga evaluasi untuk hasil yang kita pilih itu nantinya benar-benar bisa di-compare dengan benar-benar yang terukur yang terjadi Pak. Demikian Pak. Thank you Pak Hasanin untuk insight-nya. Dan ini sebenarnya teman-teman gini ya, bagi yang masih mau interview, kalau Pak Hasanin saya yakin sudah tidak mencari orang yang menginterview, tapi orang yang menginterview beliau. Tapi bagi teman-teman yang masih akan menginterviewkan diri gitu ya,
ini sebenarnya teori ini penting juga untuk kita sebagai yang diinterview, betul nggak? Iya, bagus nih. Betul Pak, apalagi saya nggak pernah tahu apa-apa gitu kan, maksudnya teori yang sebelumnya juga saya bingung gitu ngelihatnya, tapi ketika ada praktek seperti ini, oh ternyata seperti ini, jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang detail juga, yang kayak Pak Rizky juga yang step by step cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kemudian juga Bu Novita nanyainnya dari atas sampai bawah juga, jadi kayak yang oh nambah juga daya tangkap apa namanya yang saya nggak tahu gitu. Iya. Kalau praktek seperti ini lebih Pak, melekat dan Pak, tahu koreksi dan Pak, plus minusnya Pak. Jadi apa yang kita dijawab, tanya tadi benar-benar langsung Pak, Bapak langsung luruskan itu jadi langsung ingat Pak lama. Thank you Pak Sanin. Bu Maria mau ngomong tuh. Iya. Apa namanya? Ya, ada role play kayak gini jadi lebih, maksudnya secara teori ke prakteknya kita jadi bisa lebih inline-in gitu loh, bisa jadi tahu oh kalau cuma baca doang teorinya kan kadang-kadang iya kalau buku jadi baca gitu. Dibaca ulang gitu kan belum tentu juga gitu. Makanya benar kata Pak Hasanin bisa lebih ingatnya lebih panjang gitu.